Baiklah, kita akan coba di sini introduction to mathematical ini bentuk line, parabola, dan sistem. Tadi saya kira tujuannya adalah untuk mencoba mencari slope, mencari intercept dari satu fungsi linear yang uh, dan menggambarkannya dalam bentuk persamaan yang modelnya ada beberapa. Kemudian mengembangkan ini kurva supply demand, dan tentunya supply dan demand bentuknya karena kurvanya lengkung atau parabola, maka kita coba disetarakan dengan fungsi linear. Kemudian menggambarkan parabola dalam bentuk fungsi-fungsi kuadrat, menyelesaikan persamaan linear, baik itu ada 2 atau 3 variabel dengan menggunakan teknik eliminasi, baik itu penjumlahan maupun substitusi. Kemudian menggunakan substitusi untuk menyelesaikan nonlinear system, persamaan nonlinear. Kemudian menyelesaikan persamaan sistem yang menjelaskan tentang kesetimbangan maupun titik impas, break even point. Oke, kita langsung saja ke garis di sini yang kemarin sudah saya mulai jelaskan. Slope dari sebuah garis. Slope sebuah garis. Slope itu adalah pembagian antara vertical change atau perubahan dari sini 3 ke 7 dibagi dengan horizontal change, yaitu dari 3 ke 1. Ini 3, ini 1. Ya. Kalau saya ini kan ini lebih jelas lagi. Ini 3, ini adalah selisih antara X2 dikurangi X1, ini kita namakan perubahan horizontal. Selisih antara Y2 dengan Y1 itu adalah vertical change. Jadi kalau slope, kalau ditulis digambar seperti ini, tapi kalau dalam rumus bentuknya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 min X1. Jadi vertical change dibagi horizontal change. Nah, kemiringan, slope itu kemiringan. Kalau dia lebih besar Y1-nya, tentunya akhirnya nanti menjadi minus slope-nya. Jadi kalau seperti ini, hasil perhitungannya adalah, karena ini 7 dikurangin 3 adalah 4, 3 dikurangin 1 adalah 2, maka slope-nya adalah 4/2 atau sama dengan 2. Kemudian contoh yang kita digunakan di sini adalah hubungan antara harga dan quantity atau jumlah yang dijual. Garis yang digambar ini, yang biru ini, menunjukkan hubungan antara harga yang disimbolkan dengan P. Nah, kemarin sudah saya sebutkan, kebetulan yang membuat orang Inggris, makanya jadi harga P. Kalau ini, kalau di Indonesia mungkin harga yang disimbolkan dengan H, dan kemudian jumlah yang disimbolkan dengan J, misalnya gitu. Jadi di sini kebetulan ini adalah jumlah, ini adalah harga, kemudian dia garisnya. Ada titik di situ adalah di titik 2,4, ini 8,1. Jadi ini X1 dan Y1, X2, Y2. Jadi di sini X1 dan Y1, ya. Yang ini adalah X2, Y2. Maka carilah slope-nya dan apa artinya. Nah, ini permintaannya adalah find dan interpret the slope. Oleh karena itu, coba di sini solusinya, slope-nya adalah M sama dengan P2 dikurangi P1 dikali Q2 min Q1, atau Y2 dikurangi Y1, X2 kurangin X1. 1 min 4, 8 min 2. Karena ini 1 dikurangi 4 minus, jadi min 1 dikurangi 4 berapa?
min 3, ya Allah, nggak ada yang jawab. 8 kurangin 2, 6. Ayo, kita buat aktif lah gitu ya. Jadi terjadi, dia dapatlah min setengah. Ini adalah bentuk, ini cara mencari slope. Nah, kemudian persamaan garis itu dapat dicari dengan bentuk point slope. Titik yang kita ketahui di salah satu grafik. Jadi kalau kita punya grafik seperti ini misalnya, kemudian ada garis ini kita tahu slope-nya misalnya min 3,5, kita nggak tahu titiknya berapa, 3,6 atau setengah tadi. Kemudian ini ada salah satu titiknya berada di XY tentunya, ya, koordinatnya adalah X dan Y, maka kita bisa bentuk rumus persamaan garisnya, yaitu dengan menggunakan point dan slope form, ya. Y2 min Y1, X2 min X1 ketemu M, Y2 dikurangin Y1 sama dengan M kali X2 min X1, jadilah persamaan garisnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Carilah persamaan dalam persamaan garis yang melalui titik minus 3,8 dan 4, min 2. Kita cari dulu slope-nya. M sama dengan min 2, min 8 dibagi 4 min minus 3. Ya, minus 3 ini adalah 4. Kemudian 8 dan min 2 dikurangi 8. Jadi titik Y ini kalau ini titik kedua dikurangi titik ke-1. Ketemulah slope-nya adalah minus 10/7. Berarti garisnya akan bentuknya turun begini. Kalau dia positif, maka garisnya akan naik. Dengan menggunakan point slope form, kita cari dia melalui titik min 3,8, salah satu titik, asal kita sudah punya slope-nya. Maka Y min 8 sama dengan min 10/7 adalah slope. Kalikan X min minus 3. Sehingga kita peroleh 7Y min 56 min 10X min 30. 10X ditambah 7Y dikurangi 26 sama dengan 0. Ini adalah persamaannya. Ya, persamaan ini fungsinya linear karena tidak ada kuadrat, tidak ada pangkat 3 dan lain-lain. Selain dalam bentuk tadi point slope juga bisa persamaan garis bisa ditulis dari slope dan intercept. Kalau kita ketahui intercept adalah titik potong di sumbu Y. Jadi ini adalah intercept. Atau mungkin dia grafiknya seperti ini, maka inilah interceptnya. Inilah interceptnya. Jadi carilah slope dan intercept dari garis persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 5 kali 3 min 2X. Untuk mudahnya, maka kita harus rubah dulu dia menjadi persamaan seperti ini. Y sama dengan 15 kali dikurangi minus 10X, karena ini dikalikan semua kan. Jadi kita peroleh bahwa Y adalah minus 10X ditambah 15. 15 ini adalah intercept titik ini, sedangkan minus 10 itu, oh ini salah. 15 itu adalah titik yang saya hapus saja dulu ini biar gak mengacaukan, supaya gambarnya benar. Oke, jadi saya akan menggambarkan lagi, maka dia bentuknya adalah sebagai berikut. Ini misalnya koordinatnya, dan ini adalah titik 15 misalnya, maka si garisnya itu akan bentuknya kira-kira begini. Tapi Anda bisa menggambarkan ini kalau kita cari berapa titiknya di titik titik potongnya di X. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya adalah
1,5. Ini 1,5 anggap aja. Yang ini anggap aja 15. Dan ini kemiringannya ke bawah saya tahu karena dari slope-nya minus. Jadi yang ini adalah titik 15, seandainya gitu. Ini adalah titik 1,5. Walaupun ini kayaknya kegedean kalau 1,5. Saya ini aja, saya ganti dulu gambarnya. Kalau 1,5 itu kira-kira kalau ini 15, 1,5 itu gini ya. Kira-kira. Jadi harusnya lebih curam lagi. Inilah kayak ular. Ini adalah titik 1,5. Diperoleh dari mana? Jika Y sama dengan 0, maka 10X sama dengan 15, X sama dengan 1,5. Ini adalah persamaan Y sama dengan minus 10X ya, plus 15. Itu. Oke. Jadi slope-nya berapa? Slope-nya adalah 10 dan intercept-nya 15. Ya. Oke, kita lanjut dengan berikut. Dengan mengubah bentuk persamaan garis dari bentuk yang seperti ini menjadi bentuk ini. Ini bentuknya namanya, carilah general linear form. Jadi bentuk persamaan linear umum, general linear form. Sedangkan ini adalah bentuk slope intercept. Ya, yang ini. Maka kita cukup memindahkan seluruh ruas yang di sebelah kanan ke kiri. Tentunya di sini dengan memindahkan sehingga dia menjadi positif. Kita pindahkan ini menjadi negatif. Y-nya tetap sama dengan 0. Jadi kemudian kita bagi dia menjadi atau dikalikan 3 semua. Jadi diperolehlah 2X plus 3Y dikurangin 12. Jadi Anda bisa, oh Pak ini aja dibagi 3. Kalau dibagi 3, yang ininya nanti nggak ada. Jadi supaya ini mungkin kalau ini saya kalikan 3, maka di sini juga harus dikalikan dengan angka 3. Nah, diperolehlah 3 kali 0 ya tetap 0. 3 kali 2/3 sama dengan 2. 3 kali Y sama dengan 3Y. 3 kali 4 sama dengan minus 12 tadi. Ini bentuknya. Oke, kita lanjut. Carilah bentuk slope intercept dari persamaan garis umum ini. Maka kita selesaikan sama dengan tadi. Bedanya adalah yang bukan Y kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi ini akan dipindahkan ke ruas kanan. Gitu. Nah, karena ini dipindahkan ke ruas kanan, maka 4Y sama dengan minus 3X plus 2. Supaya dia ini, maka kita bagi saja dia. Ini kalau kita bagi 4, maka di sini juga dia harus dibagi 4. Jadi Y sama dengan minus 3/4X ya, ditambah setengah atau 2/4. 2/4 adalah sama dengan setengah. Oke, kita lanjut ya. Atau ada pertanyaan? Belum ada? Halo? Langsung aja, lanjut. Sepi ya? Iya, Pak. Langsung ya? Lanjut. Nah, terus sekarang dalam garis itu ada yang namanya garis paralel dan garis perpotongan tegak lurus. Kalau misalnya dua buah garis sejajar paralel, tapi kalau ada garis satu lagi, nah ini namanya garis perpendikular. Dan ini harus sudutnya 90 derajat. Tegak lurus. Jadi parallel line adalah dua garis yang memiliki slope yang sama. Sedangkan perpendicular line adalah
dua garis yang slope-nya itu adalah ini mungkin nggak cocok, ini salah. Jika slope garis satu adalah ini, jika slope satu adalah M, yang kedua ini akan sama dengan 1/M1. Ya. Jadi jika slope 1 adalah M, slope garis 1 sama dengan M, maka yang garis kedua sama dengan 1/M, jangan lupa ada minusnya. Oke, kita coba bentuk soalnya sebagai berikut. Dalam gambar ini ada sebuah garis yang memiliki fungsinya, yaitu Y sama dengan 3X plus 1, dan ada garis yang sejajar dan garis yang berpotongan tegak lurus, dan keduanya memotong pada titik 3, min 2. Kalau ini jelas tidak 3, min 2. Yang memiliki pemotongan di 3, min 2 adalah di garis A dan garis B. Sedangkan garis ini fungsinya kita ketahui. Carilah persamaan dari garis-garis ini. Pertama kita tahu bahwa garis yang paralel itu memiliki slope yang sama. Jadi slope dari garis yang A itu adalah 3, sesuai dengan yang ada di sini bahwa oh ya paralel berarti sama, jadi slope-nya sama. Di sini juga slope-nya sama dengan M sama dengan, hanya dengan melihat ini aja kita tahu M sama dengan 3. Ya. Kemudian yang ini berapa? Karena dia tegak lurus, maka kita bisa juga tahu M-nya ini adalah berapa? Ayo. Wah, kelamaan. Yuk. Jadi minus 1/M. Karena dia tegak lurus juga terhadap ini kan. Kalau sudah tahu ini, tinggal kita tambahkan saja di sini. Maka persamaan garis yang melalui titik 3, min 2 yang paralel terhadap garis ini adalah memiliki slope 3. Jadi Y dikurangin min 2 ini angkanya, dan 3 kali X min 3, sehingga dapat Y plus 2 sama dengan 3X plus min 9. Jadi Y sama dengan 3X min 11. Jadi persamaan ini untuk garis yang paralel. Nah, bagaimana dengan garis yang ini? Persamaannya bagaimana persamaan ini? Maka tadi kita tahu bahwa untuk perpendikular terhadap garis ini maksudnya ini adalah persamaannya, maka kita sudah tahu bahwa tadi adalah slope-nya minus 1/3. Karena dia dapat 3, maka minus 1/3. Kalau di sini minus 2, berarti setengah. Begitu saja. Kemudian kita masukkan dalam persamaan slope point, form point slope ini, bentuk ini, Y minus min 2 sama dengan minus 1/3 kali X min 3. Jadi Y plus 2 sama dengan min 1/3 X plus 1. Jadi Y akan sama dengan min 1/3 X min 1. Oh iya, kenapa min 1? Ini pindah. Menjadikan minus 1/3 ini menjadi, sebelumnya adalah min 1/3 X plus 1 min 2. Ya. Sehingga akan sama dengan ini jawabannya. Kita lanjut.
aplikasi dari fungsi linear ini adalah sebagai contoh adalah kalau kita perusahaan misalnya, perusahaan manufaktur memproduksi dua buah produk A dan produk B, dan dia memiliki material sebanyak 100 ton, di mana untuk membuat produk A itu diperlukan 4 ton, dan untuk memproduksi produk B itu adalah 2 ton per unit. Jadi membuat satu buah dia memerlukan itu. Jika X dan Y itu kita jadikan sebagai pengganti dari produk A dan produk B, maka yang X, Y-nya itu adalah jumlah unit daripada produk A dan produk B, maka kita dapat gambarkan 4 kali X dan 2 kali Y itu sama dengan jumlah material yang tersedia, di mana X dan Y harus lebih besar sama dengan 0, kan nggak mungkin kita memproduksi minus, memproduksi pasti plus. Kemudian dengan menyelesaikan ini, kita jadikan ini persamaan, Y akan sama dengan minus 2X plus 50. Artinya kalau kita mau memproduksi B, jumlahnya berapa B-nya? B-nya adalah min 2X plus 50. Kalau dia misalnya, kita nggak usah memproduksi produk A, produk B saja, kita langsung bisa kita peroleh jika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 50, maka akan diproduksi sebanyak 50 unit produk B saja. Kalau saya produksi A saja tanpa B, maka Y-nya sama dengan 0, sehingga 2X sama dengan 50, oleh karena itu X sama dengan 25. Jadi kalau semuanya digunakan untuk memproduksi produk A, jumlah yang diperoleh adalah 25. Dengan membaca persamaan ini saja. Jadi kalau ini adalah jumlah Y, maka saya tidak produksi X, maka kita akan memperoleh Y-nya sama dengan 50. Kalau X-nya 10, tinggal gini aja, 10 berarti min 2 kali 10 jadi min 20. Min 20 ini sisanya berarti adalah 30. Jadi Y-nya jadi 30. Dengan ini Y-nya akan menjadi 30. Oke. Kita lanjut ke yang sudah Anda pelajari di ekonomi mikro, yaitu demand dan supply curve atau kurva permintaan dan kurva penawaran. Demand dan supply curve ini memiliki tren sebagai berikut. Sumbu X-nya adalah Q, sumbu datarnya adalah Q, sumbu tegaknya adalah P. Price quantity. Ya. Quantity price relationship. Dan kalau yang namanya demand, itu bentuk kurva demand selalu slope-nya negatif, di mana dia bentuknya cekung ke atas atau cekung ke atas ya, di mana dia kalau kita nanti jadikan garis ya, kita tinggal kalau didekati dengan garis akan dijelaskan di berikutnya. Sedangkan untuk penawaran bentuknya sembung, jumlah ini harga lagi, dimana kalau penjelasannya kan kalau harganya semakin murah jadi turun, kalau harganya turun jumlah yang dibeli akan semakin banyak. Kalau di sini kalau harganya semakin naik ya, maka jumlah yang dijual akan semakin banyak. Ya. Nah, untuk menggambarkan sebagai ini ya, maka fungsi
ini linear bisa kita gunakan ini sebagai pengganti dari itu. Tapi sebelum melakukan itu, kita coba bagaimana menggambarkan hubungan antara fungsi linear itu tadi. Sebagai contoh di sini, buatlah grafik fx sama dengan 2x min 1. Maka gunakanlah penggaris di sini, buatlah skalanya sama, besarnya ini sama dengan besarnya ini, dari titik 0, ini juga sama, ini sama, sama. Kemudian dari sini kita cari jika fx-nya 0, atau kita kan jika x-nya 0. Jika x-nya 0, maka y-nya sama dengan min 1. Jika x-nya 2, 2 kali 2, 4, dikurangin 1, sama dengan 3. Maka titiknya kita tuliskan itu. Ini titik 1, ya. Ini titik kedua. Dari sini kita dengan penggaris kita hubungkan kedua titik ini, ketemulah gambar grafik dari fx sama dengan 2x min 1. Jadi kalau melihat dari ini pun kita bisa sebetulnya bisa langsung, tanpa menggambar ini pun kita bisa langsung, yaitu seandainya Anda mempunyai persamaan garis lurus seperti itu, seperti ini, slope-nya min 2, oke. Titik potongnya, intercept-nya di min 1, langsung min 1. Kemudian 1 saja yang dicari, berarti 2. Kalau titik 2 di mana? Ya kita buat 1, 2, 3. Berarti di sini 1, 2, 3, kita garis dulu. Di mana dia titiknya? Titik adalah di titik yang 2,3. 2,3. Jadi titiknya di sini. Setelah titik ketemu, baru kita hubungkan. Kira-kira begitu. Ini adalah persamaannya, adalah persamaan ini tadi. Nah, bagaimana untuk yang GT? GT karena kita ini masih ada pembaginya oleh 3, maka kita biasanya, tapi kita bisa langsung hitung. Jika dia T-nya sama dengan 0, berarti tinggal 15 kali 3 dibagi 3, sama dengan 5. Kemudian jika T-nya sama dengan 6, 6 kali 2 adalah 12, 15 kurangin 12 adalah 3, 3 dibagi 3 adalah 1. Sehingga di titik 6, dia ada di Y-nya 1. Sedangkan di titik 0, Y-nya 5. Baru kita sambung. Oke. Berikutnya adalah tentukanlah fungsi linear jika Y sama dengan fx merupakan fungsi linear sedemikian rupa sehingga dia melalui titik f, sehingga f dari 2 berarti x-nya 2 sama y-nya sama dengan 6. Dan jika f-nya 1, y-nya akan sama dengan min 3. Maka kita cari dengan cara pertama, cari slope-nya dulu. Jadi slope-nya. Nah, y-nya mana? Y2 adalah min 3. Salah menggaris. Jadi yang pertama adalah Y2-nya adalah min 3. Y1-nya adalah 6. X2-nya adalah 1. X1-nya adalah min 2. Sehingga kita peroleh min 3. Dengan menggunakan point slope form, maka Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi Y min 6 sama dengan min 3 kali X min minus 2. Y sama dengan min 3X. Jadi fungsinya adalah Fx sama dengan min
3x. Nah, di dalam fungsi kuadrat, namanya juga fungsi kuadrat, maka persamaannya pastinya akan ada kuadratnya. Kalau dia pangkat 3 menjadi fungsi kubik, nggak mungkin. Jadi ini pasti ax kuadrat min bx plus 2. Di mana a, bc-nya konstanta dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena begitunya a-nya sama dengan 0, maka fungsi ini bukan fungsi kuadrat lagi. Nah, grafik dari fungsi kuadrat berikut adalah contohnya. Grafikkanlah, gambarkanlah fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat min 4x ditambah 12. Dan untuk fungsi kuadrat yang harus dicari pertama kali adalah vertex-nya. Ya, carilah vertex. Di mana vertex adalah min b per 2a rumusnya. Kalau kita tahu ini adalah a, b, c, maka ini adalah vertex itu min b dibagi 2a. Jadi min 4 ya dibagi 2a. A-nya adalah min 1. Sehingga kita peroleh dia min 2. Kalau kita sudah tahu dia di vertexnya di min 2, maka kita buat di grafiknya. Pertama kita cari min 2x, x yang min 2. 1, 2. Oke, ini min 2. Ketemu titik, kita buat garis semu. Garis titik ini lurus aja. Tegak lurus terhadap sumbu x. Kemudian kita mulai cari yang lainnya. Berapa titiknya di mana saja? Maka kita cari titik 0 sama dengan, jadi y-nya 0. Jika y-nya 0, dia berada di mana titik-titik ini? Jadi jika y-nya 0 di sini kan, maka titik x-nya ada di mana? 0 sama dengan min x kuadrat min 4x ditambah 12. Kita faktorkan dia, x plus 6 kali x min 2. Karena di sini 6 kali 2 adalah 12, 4 dikurangin 6 dikurangin 2 adalah minus 6 x dan 6x dikurangin 2x menjadi sama dengan 4x. Ya. Oke, good. Kemudian jadi kita perlu ketemukanlah x-nya min 6 dan 2. Min 6 kita kasih titik. Min 6 ini kita plus 2 kita kasih titik. Jadi dia sudah lihat di sini jarak antara ini ke sini dengan ini ke sini sama. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Berikutnya adalah kita cari titik yang di atas ini. Titik di atas ini terjadi pada saat di mana? Atau kita cari dulu yang ada di sini. Yang jika x-nya sama dengan 0, y-nya berapa? Jika x sama dengan 0, y-nya adalah 12. Titik 12 ketemu. Titik 12 ketemu, tentu dia ada lawannya di sini yang sama titik 12 di sini. Di mana titik 12 ini? Itu harus kita cari berapa x-nya pada saat 12. Jadi jika x-nya 12, maka ketemulah y-nya x-nya 4. Jika ini sama dengan 12, y-nya sama dengan 12, maka x-nya akan ketemu angka 4. Contohnya di sini. Ini adalah 12. Maka 12 sama dengan x minus ya kuadrat min 4x. Ya. Jadi dikurangi 12 ditambah 12. Ya. Karena ditambah 12 ini bisa kita hapus. Jadi
X kuadrat sama dengan 4X. Karena X kuadrat sama dengan 4X, maka sama dengan min 4X, sorry, bukan 4X. Maka X-nya kita hilangkan 1, sehingga kita dapat X sama dengan minus 4. Coba perhatikan. Itu dari 4.12. Ini 12,0, ini 0,12, ini min 4,12. Nah, titik yang atas gimana? Kita tahu bahwa X-nya ada berapa? Min 2. X-nya min 2. Jadi kita masukkanlah ke dalam persamaan. Min 2. F2 adalah sama dengan, saya tulis saja di sebelah sini, F2, F minus 2, ya, akan sama dengan min 2 minus 2 kuadrat, ya, dikurangin 4 kali min 2 ditambah 12, ketemunya adalah 16. Jadi di sini min 2 min dalam kurung minus 2 kuadrat, ya, dikurangin 4 kali minus 2 ditambah 12. Ini adalah nilainya adalah minus 4. Ini adalah sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Ya kan? Jadi plus 4 kan? Ini minus kali minus jadi 8 kan? Yang ini minus 2 kali kuadrat sama dengan min 4. Jadi min 4 ditambah 8 berapa? 4. 4 ditambah 12 sama dengan 16 ketemu. Baru kita sambung bentuk grafiknya. Itu cara menggambarkannya. Oke? Jadi titik vertex adalah titik balik maksudnya dia. Gitu. Titik vertex itu yang ini tadi min 2 ini titik balik. Tadinya misalnya garis ini tak melengkung balik lagi, bisa saja dikebalik di bawah, vertexnya di bawah. Minus ketemunya vertexnya nanti. Positif juga boleh. Oke. Lanjut. Nah, di sini sama. Coba gambarkan grafik GX sama dengan X kuadrat min 6X plus 7. Anda tahu bahwa kita melihat ini, kita langsung cari dulu vertexnya. Vertexnya ketemu 3. Ini adalah titik 3. Dari sini kita langsung cari. Berarti titik ini di titik berapa? Masukkanlah 3 ini. 3 X sama dengan 3, jadi 3 kuadrat 9, ya kan? 3 kuadrat 9, kemudian dikurangi 6 kali 3 berapa? Ayo dong. Ditambah 7, ketemulah dia sama dengan, hello, anybody home? Ya Allah, ya Rabbi. Sama dengan min 2. Jadi di sini titik ini adalah min 2,3 dalam kurung min 2,3. Nah, ini gimana yang ini? Sama dengan tadi, carilah akarnya. Nah, ini adalah kalau tidak bisa dicari dengan biasa, gimana caranya? Kita cari pakai rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 3 plus minus 2. Silakan Anda hitung. Oke, kita lanjut ke berikutnya.
Berikut adalah grafik, menggambarkan suatu grafik inverse. Bentuknya adalah Y sama dengan Fx, Ax kuadrat plus Bex plus Y. Tentukanlah inverse fungsinya untuk A sama dengan 2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Maka kita gambarkan saja isi, ini kan tinggal menggambarkan saja kan. A-nya 2, B-nya 2, C-nya 3. Maka kita gambarkan, ya, kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Saya lewatin saja ini karena nggak terlalu banyak berguna di pelajaran Anda. Berikutnya adalah sistem persamaan linear. Berarti paling tidak ada satu atau dua persamaan. Kalau di sini setidak-tidaknya adalah ada dua persamaan. Ada bermacam-macam persamaannya, yaitu satu persamaan yang memiliki satu titik potong, one intersection point di titik x0 y0, atau ini namanya sistem linear dengan satu solusi, satu sistem yang tidak punya solusi sama sekali, di mana dia paralel, sejajar, dan dia tidak ada titik potongnya. Atau di sini paralel dengan many solution. Jadi banyak solusinya karena semua berpotongan, karena dia nempel satu sama lain. Nah, caranya adalah kita untuk menyelesaikan tersebut, berapa sih titik potongnya dan lain-lain, dengan dua metode, yaitu satu dengan eliminasi adisi, penjumlahan, dan eliminasi pengurangan, substitusi dan adisi, ya. Yang pertama kita lihat di sini eliminasi dengan metode penjumlahan. Ada dua persamaan, 3x dikurangin 4y sama dengan 13, dan 3y ditambah 2x sama dengan 3. Maka kita caranya adalah buatlah komponen y-nya menjadi sama dulu. Satunya 4, satunya 3. Perhatikan ya, satunya 4, satunya 3. Maka salah satu caranya adalah berarti kita perkalikan saja lah 4 dengan 3 menjadi 12 dan 12. Satunya 12y, minus satunya 12y. Kalau ini dikalikan 3, ini dikalikan 3, ini dikalikan 3. Kalau ini dikalikan 4, ini dikalikan 4 kali 4. Sehingga kita peroleh angka seperti ini. Dari sini kita kurangkan, sehingga kita mendapatkan bahwa dari ini kita bisa mendapatkan X sama dengan 3. Dengan menggunakan X sama dengan 3, kita memperoleh bahwa 9 kali 3 min 12 sama Y sama dengan 39, jadi Y-nya adalah min 1. Sehingga kita peroleh ini. Dan ini saya kira sudah dipelajari berkali-kali di SMA atau SMK mungkin. Anda akan mudah sekali untuk menginikan. Jadi ambil salah satu, kalau usahakan yang Y sehingga X-nya ketahuan. Kalau nggak bisa ya yang X-nya ya yang Y-nya, nggak bisa Y-nya yang X-nya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, berikut adalah sebuah persamaan linear yang akan memiliki hasil banyak sekali, many solution. Karena dia kedua persamaan ini sama, artinya persamaan ini sebenarnya nempel gitu, ya. Jadi di sini kalau digambarkan dia persamaannya sebenarnya 5y sama dengan berapa nih? Y sama dengan kalau saya ganti ke persamaan ini, Y akan sama dengan 1/5x minus plus 2. Berarti bentuknya kira-kira kalau saya gambarkan dia menjadi 1/5, titik potongnya ada di 2. Jadi satu garis begini, satu lagi garis begini. Ya udah, karena dia persamaannya sama, hasilnya akan banyak. Yaitu dengan menjumlahkan saja, kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 0, 0 sama dengan 0.
Sehingga kita gantilah dengan solusinya menjadi X sama dengan, kita ganti dengan R misalnya, X sama dengan, Y-nya sama dengan R misalnya, real number, nggak tahu R aja, maka X sama dengan 2 dikurangi 5R. Itu jawabannya. Jadi tergantung R-nya berapa, gitu ya. Tergantung R-nya berapa, dia akan kita ketahui nilainya. Oke. Lanjut. Menyelesaikan persamaan dengan 3 variabel. Persamaan linear dengan 3 variabel. 2X plus Y plus Z sama dengan 3. Min X 2Y min 2Z sama dengan 1. X min Y sama min 3Z sama dengan min 6. Maka cara pertama adalah dengan cara substitusi tadi. Yaitu kita cari di sini 3X ini semua kita peroleh Y sama dengan min 5 dengan ngambil yang ini ya. Y sama dengan min 5 plus Z. Ya. Dari ini kita masukkan ke semuanya, ketemulah Z-nya adalah 3 dan Y-nya min 2. Silakan sekarang untuk lebih ininya Anda yang nyoba menyelesaikan ini. Ini kan di sini nggak ada cara penyelesaiannya. Nah, saya akan hentikan recordingnya, gantian Anda yang menjelaskan ke saya. Udah di potret ini atau diapain gitu? Persamanya? Atau ditulis dulu? Persamaan ini. Terus cari penyelesaiannya. Udah? Halo? Ya, Pak. Selesaikanlah sistem berikut. X plus 2Y ditambah Z sama dengan 4. 2X plus 4Y min 2Z sama dengan 8. Maka caranya adalah kita kalikan yang kedua dengan setengah, sehingga kita dan ditambahkan ke persamaan 1. Maka kita peroleh persamaan sebagai berikut. X plus 2Y plus Z sama dengan 4 dan 0 sama dengan 0. Karena ini sudah 0 sama dengan 0, maka dengan kita jadikan aja kalau itu Y-nya R dan Z-nya S. Sehingga solusinya adalah X sama dengan 4 plus 2R min S. Y-nya R, Z-nya S. Kita lanjut. Persamaan nonlinear sekarang. Untuk menyelesaikan persamaan nonlinear, maka kita juga bisa dengan cara sistem ini karena ada kuadratnya, yang satunya tidak. Maka caranya adalah kita ambil aja salah satu yang nonlinear ini, kita substitusikan ke dalam persamaan yang di atasnya yang kuadrat. Jadi substitusikan persamaan 2 menjadi persamaan 1. Persamaan 2 adalah Y sama dengan, ya kan ini ada Y, jadi kita ambil Y-nya. Y sama dengan, saya tulis saja deh. Ini kok lambat banget. Jadi ini saya ganti menjadi Y sama dengan 3X plus 1. Nah, 3X plus 1 kita masukkan ke dalam Y ini. Y ini jadi X kuadrat min 2X plus 3X plus 1 min 7 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X-nya persamaan X kuadrat plus X min 6. Ini faktornya adalah plus 3 dan min 2. Sehingga kita dapatkan X adalah min 3 atau X sama dengan 2. Jadi Y-nya sama dengan min 8 atau atau 7. Jadi ini dengan memperoleh X1 dan X2, kita bisa dapatkan Y1 dan Y2, tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan tadi. Ini penyelesaian dengan untuk yang non-linear, biasanya seperti itu.
Kita lanjut ke berikutnya. Nah, aplikasinya itu banyak digunakan di dalam misalnya menentukan titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan antara demand dan supply atau permintaan dan penawaran itu adalah perpotongan antara kurva demand dan kurva supply. Kalau di sini digambarkan kurva demand dan kurva supply-nya sebagai persamaan linear. Ya. Jadi ini supply, ini demand, dan titik potongnya adalah equilibrium. Titik equilibrium tadi. Nah, sebagai contoh di sini adalah carilah pengaruh pajak terhadap titik equilibrium. Misalnya kita punya persamaan supply. Sebetulnya kalau saya tidak menyebutkan persamaan supply pun, kalau Anda melihat P sama dengan 8/100 Q, karena dia positif, berarti kurvanya bentuknya ke atas, ya. Itu sudah tahu bahwa itu adalah persamaan supply. Kalaupun tidak disebutkan ya. Jadi di sini P sama dengan 8/100 Q ditambah 50, berarti slope-nya positif. Dia adalah persamaan supply. Sedangkan persamaan demand-nya adalah minus 7/100 Q plus 65. Dengan melihat minus 7/100, itu berarti kita sudah tahu bahwa persamaan ini adalah persamaan demand. Jika pajaknya adalah $1,5 per unit, akan diterapkan kepada pada perusahaan, maka bagaimanakah kesetimbangan awal itu dipengaruhi oleh permintaannya? Jika permintaannya tetap, kemudian tentukan total revenue atau pendapatan yang diperoleh oleh manufaktur oleh perusahaan jika titik equilibriumnya pada saat titik equilibrium awal maupun akhir sebelum atau sesudah kena pajak. Jadi ada dua ini persoalan. Yang pertama kita cari dulu titik equilibrium karena adanya pajak. Dengan cara mensubstitusi min 7/100 Q ditambah 65 sama dengan 8/100 Q plus 50, sehingga Q-nya kita peroleh 100. Ini tinggal ini dipindahkan ke sana, jadi 65 dengan ini pindah ke kiri, Q-nya ketemu. Sehingga kalau Q-nya 100, kita masukkan aja 8/100 kali 100 plus 50 sama dengan 58 P-nya. Maka kita buatlah garis yang pertama, 100 yang biru ini adalah 100,58. 100,58. Ada pajak 1,5, ya kan? Ada pajak 1,5, berarti dia diterapkan pada manufaktur oleh manufaktur. Oleh karena itu yang ditambahkan adalah bagian harga. Karena pajak ditambahkan, maka harganya naik. Jadi yang dipakai adalah persamaan P atau persamaan apa? Kurva demand-nya. P sama dengan 8/100 kali 100 ditambah 51. Yang tadinya 50 karena dia ditambah pajak sebanyak 1,5%, ya, $1,5 per unit, sehingga dia menjadi 58,78. Jadi titiknya pindah ke 58,70. Kalau ini di 50,70, maka Q-nya ketemunya adalah 90. 8/100 kali 100 ditambah 51 plus 50 sama dengan min 7/100 Q ditambah 65, sehingga Q-nya adalah 90. Nah, berarti titik ini sejajar dengan titik yang supply curve yang sebelum pajak. Ini setelah pajak, ini sesudah pajak. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ditanya berikutnya adalah berapa revenue-nya? Revenue adalah P kali Q. Harga kali
jumlah 58 kali 100 5.800 sebelum pajak, setelah pajak 58,70 kali 90 5283. Jadi turun ya pendapatannya. Karena permintaannya turun. Dan harganya naik tapi permintaannya turun. Dia menjadi turun dan itu juga tergambar di dalam grafis. Oke. Kemudian yang aplikasi berikutnya adalah digunakan untuk mencari titik kesetimbangan dari profit antara total cost dengan profit. Jadi total cost, profit dan atau kerugian, laba atau rugi itu ada total revenue dikurangi total cost. Sedangkan total cost adalah variable cost ditambah fixed cost. Nah, YTC total cost sama dengan VC YFC. Maka di sini titik impas yang dia tidak untung dan tidak rugi di titik ini itu adalah terjadi pada saat garis antara YTR fungsi total revenue itu sama dengan YTC total cost. Total cost tadi tidak produksi apa-apa sudah berada di 5.000. Karena ini YTC sama dengan 22 per 9 Ki plus 5.000. Jadi ini adalah intercept titik 5.000. Ya, ini gambarkan grafisnya. Sedangkan QR-nya, YTR-nya adalah 8 Ki. Ya, 8 Ki berarti di titik potongnya ada di 0 dan ini slope-nya 8. Jadi kalau slope-nya 8, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, ini setiap satu ininya 8, atasnya 8. Jadi ini 1, ini yang sebelah sini 8. Sehingga kita perlu gambar sebagai berikut. Nah, YTR sama dengan YTC. Oke, kita lihat. Carilah break even point, profit dan loss. Sebuah perusahaan manufaktur menjual pada harga $8 per unit dan menjual seluruh produknya. Fixed cost-nya adalah 5.000, variable cost-nya adalah 22,9 per dolar. Carilah total output, revenue dan revenue pada break even point. Carilah profit pada saat 1.800 produksinya. Carilah loss kerugian pada saat 450 dan carilah output yang dibutuhkan agar dia memperoleh 10.000. Maka kita biasanya gunakan YTR tadi berapa? 8 Ki. Oke. YTR 8 Ki. YTC total ini adalah 22 per Ki kali 22 kali 22 per 9 Ki ditambah 5.000. Maka YTC sama dengan YTR sama dengan YTC. 8 Ki akan sama dengan 22 per 9 Ki ditambah 5.000 sehingga Ki-nya ketemu 900. Kalau Ki-nya ketemu 900 maka total revenue-nya adalah 8 kali Ki. 8 kali 900, 7.200. Kemudian berapakah profitnya? Total pendapatan dikurangin total biaya. 8 kali 1.500 dikurangin 22 per 9 kali 1.800 ditambah 5.000 adalah sama dengan 5.000 rupiah. Oke. Jadi profitnya adalah 5.000 pada saat produksinya 1.800. Kemudian